Sebelum menonton kisah menarik ini, jangan lupa klik subscribe. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Dunia pada saat itu sedang tenggelam dalam kegelapan yang paling pekat, di mana Dajjal sang pendusta besar telah menguasai hampir seluruh penjuru bumi, menyebarkan fitnah yang sangat dahsyat dan menipu umat manusia dengan mukjizat palsunya. Menjanjikan surga, padahal sesungguhnya itu adalah neraka jahanam yang sangat mengerikan. Orang-orang beriman yang tersisa merasa sangat terjepit dan putus asa, bersembunyi di perbukitan dan kota-kota yang masih dilindungi Allah. Kelaparan dan ketakutan menjadi teman setia mereka setiap harinya. Berdoa tanpa henti, memohon pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Di tengah keputusasaan kolektif yang sangat pekat tersebut, sebuah keajaiban besar yang telah dijanjikan oleh naskah nubuat pun terjadi. Cahaya benderang membelah langit yang gelap di sebelah timur Damaskus, mengiringi turunnya seorang pria yang sangat mulia dengan penampilan yang sangat berwibawa. Beliau adalah Nabi Isa putra Maryam, Sang Al-Masih yang sesungguhnya. Turun dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat agung. Rambut beliau yang basah tampak berkilau meskipun tidak terkena air. Aura kesucian dan kekuatan iman memancar kuat dari sekujur tubuh beliau. Turunnya Nabi Isa AS bagaikan fajar yang menyingsing di tengah malam yang gelap, menyalakan kembali harapan yang hampir padam di hati para pejuang kebenaran. Kabar gembira tentang kedatangan beliau menyebar dengan sangat cepat di kalangan mukminin, membangkitkan semangat jihad mereka untuk menghadapi pertempuran terakhir yang sangat menentukan. Setelah turun di Damaskus, Nabi Isa AS segera mengonsolidasikan kekuatan kaum mukminin, mempersiapkan pasukan yang akan berhadapan langsung dengan tentara kegelapan. Beliau mengimami sholat subuh dengan khusyuk di Masjid Nabawi. Momen spiritual yang sangat mengharukan dan mempertebal keyakinan akan kemenangan Allah. Sementara itu, Dajjal yang sedang berada di puncak kesombongannya, mendengar kabar tentang turunnya Nabi Isa AS dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Kekejaman dan kepalsuannya selama ini kini akan segera berakhir tragis. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai menggerogoti jiwanya yang penuh dosa. Dajjal mencoba melarikan diri ke berbagai penjuru bumi yang belum ia kunjungi. Namun Nabi Isa AS dan pasukan kaum mukminin terus mengejarnya tanpa lelah. Setiap jengkal tanah yang diinjak Dajjal seolah-olah menolaknya. Kemanapun ia pergi, ketakutan dan kepanikan selalu membayangi setiap langkahnya. Pengejaran dramatis ini membawa mereka menuju wilayah Palestina yang bersejarah, tempat di mana banyak nabi-nabi terdahulu telah berjuang membela kebenaran. Disinilah panggung pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan akan segera digelar. Jantung setiap manusia beriman serasa berhenti berdetak, menanti akhir dari drama akhir zaman ini. Nabi Isa AS dengan kekuatan gaib dari Allah mengetahui lokasi bersembunyian Dajjal. Beliau tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi sang pendusta untuk menyebarkan lebih banyak fitnah. Waktu yang tersisa bagi Dajjal sudah sangat sempit, dan kehancurannya adalah sebuah kepastian. Waspadalah, karena fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Nabi Isa AS dan pasukan kaum mukminin akhirnya berhasil mengepung Dajjal dan pengikutnya. Dajjal mencoba bertahan di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gerbang Lut. Namun pertahanannya sangat rapuh di hadapan kekuatan iman dan mujizat sejati Nabi Isa AS. Pengikut Dajjal yang sebelumnya sangat setia, kini mulai ragu dan ketakutan melihat kelemahan pemimpin mereka. Saat Nabi Isa AS berhasil mendekati Dajjal, tubuh sang pendusta mulai meleleh bagaikan lilin yang terkena api yang sangat panas. Suara jeritan kesakitan dan keputusasaan keluar dari mulut Dajjal yang penuh dosa. Fitnah terbesar yang selama ini menghantui umat manusia akan segera berakhir selamanya.
Nabi Isa AS dengan penuh kewibawaan menombak Dajjal tepat di dadanya. Darah hitam legam mengalir dari tubuh sang pendusta yang telah tewas mengenaskan. Kejadian goib ini mengajak kita untuk merenung kembali tentang betapa berharganya status kita sebagai seorang muslim. Waspadalah, karena naskah nubuat kuno ini adalah sebuah kepastian yang sangat mutlak adanya. Kematian Dajjal di gerbang Lut disambut dengan gema takbir yang sangat dahsyat. Rasa syukur dan kegembiraan yang tak terhingga menyelimuti hati setiap manusia beriman yang bertahan. Rumaisyah Channel menyusun narasi ini agar kita semua memahami betapa dahsyatnya momen kemenangan tersebut. Kebenaran tentang tanda-tanda kiamat besar ini adalah pelita di tengah kegelapan yang memberikan harapan bagi jiwa-jiwa. Gerbang Lut kini sudah nampak di kejauhan sebagai panggung terakhir drama pengejaran ini. Dunia dalam bahaya kini telah terselamatkan oleh intervensi langsung dari langit melalui perantara sang Nabi. Nabi Isa AS akan menombak Dajjal di gerbang Lut sehingga sang pendusta tersebut tewas seketika. Waspadalah, karena masa kegelapan akan segera berakhir dan cahaya keadilan akan segera menyelimuti seluruh permukaan bumi. Setelah fitnah Dajjal hancur, dunia memasuki era baru yang penuh dengan keberkahan. Nabi Isa AS memimpin umat manusia dengan sangat adil dan bijaksana, berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang murni dan jauh dari segala bentuk kesyirikan. Bumi pun mengeluarkan segala keberkahannya yang selama ini terpendam di dalam tanah dan di dalam lautan. Keadilan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup, bahkan hewan-hewan buas pun hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada lagi permusuhan, peperangan, dan penindasan di permukaan bumi yang fana ini. Rumaisyah Channel menyusun narasi ini agar kita semua memiliki kewaspadaan tinggi menghadapi naskah sejarah ini, karena era keemasan tersebut adalah hadiah terbesar bagi mereka yang telah berjuang dan bertahan di jalan kebenaran. Nabi Isa AS akan memerintah bumi selama 40 tahun dengan sangat sempurna, sebelum beliau wafat dan dimakamkan di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Namun sebelum masa itu tiba, kita semua memiliki kewajiban untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memperdalam ilmu agama, memperbanyak amal soleh, dan menjaga kesucian hati dari pengaruh fitnah. Rumaisyah Channel menyusun narasi ini agar kita semua memiliki kesiapan spiritual dalam menghadapi setiap fitnah yang datang silih berganti. Jangan biarkan diri kita terlena dengan urusan duniawi tanpa memikirkan bekal akhirat yang sangat penting. Kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa AS adalah dua tanda besar yang akan mengubah jalannya sejarah dunia. Mari kita jadikan keempat lokasi swaka ini sebagai motivasi untuk terus memperkuat iman dan ketakwaan kita. Waspadalah, karena badai kiamat ini benar-benar datang menerjang bumi dalam waktu yang tidak lama lagi. Semoga naskah ini menjadi wasilah bagi turunnya hidayah dan keberkahan bagi siapa saja yang membaca dan merenungkannya. Sampai jumpa di pembahasan misteri-misteri akhir zaman lainnya yang akan semakin mempertebal keyakinan kita bahwa kebenaran akan selalu menang atas segala bentuk kegelapan dunia hingga titik darah penghabisan.